Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti, NPM saya 1913100033. Saya dari Prodi PAUD semester 6 IAIN Metro Lampung. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya, yaitu pengembangan media styrofoam menjadi permainan crossword untuk meningkatkan aspek bahasa pada anak usia 5-6 tahun di RA Nurul Qalbi, yang merupakan mata kuliah dari 9 proposal yang diampu oleh Bunda Ari Ramawati MPhil. Kepada beliau yang saya hormati. Baik, menuju ke bab 1, yaitu tentang latar belakang masalah, yang isinya yaitu adalah tentang media. Media itu adalah alat yang digunakan sebagai pembelajaran. Di sini saya mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada saat saya melakukan prasurvei, Ibu Puji Astuti SPD di RA Nurul Qalbi pada tanggal 20 Maret 2002, saya menemukan beberapa kendala, yaitu adalah kendala pada kemampuan bahasa pada khususnya. Beliau mengatakan bahwasanya satu, kurangnya mampunya anak menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Yang kedua, kurang mampunya pengelompokan gambar berdasarkan bunyi yang sama. Dan yang ketiga, belum mampunya anak untuk menyusun kalimat yang sempurna. Oleh karenanya, peneliti memilih mengembangkan media styrofoam menjadi crossword pada anak usia 5-6 tahun, khususnya untuk mengembangkan kemampuan bahasa pada anak usia 5-6 tahun, yang dimana peneliti menemukan bahwasanya media styrofoam ini masih jarang digunakan. Mungkin hanya sebagai pemanfaatan, misalnya di era tersebut untuk menambahkan hasil-hasil karya pada anak usia dini, yaitu menjadi sebuah majalah dinding bagi anak-anak. Lanjut ke dalam latar belakang bahasa. Ya, bahasa di sini teori dari Mario Pia yang dikutip oleh Yen Yara. Selanjutnya juga ada surat Al-Baqarah ayat 31 yang menjelaskan tentang pentingnya bahasa diajarkan untuk anak. Indikator aspek bahasa yang mengacu pada kurikulum 13, yang pertama yaitu menjawab pertanyaan yang lebih kompleks. Yang kedua, menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi yang berdasarkan bunyi yang sama. Yang keempat, menyusun kalimat yang sederhana. Kelima, memiliki kata-kata untuk dapat berekspresi kepada orang lain. 6, melanjutkan sebagian cerita yang telah didengarkan anak dari guru. Yang ketujuh, menunjukkan pemahaman konsep dari buku cerita yang telah diberikan oleh gurunya. Selanjutnya, saya selain melakukan prasurvei kepada guru, saya juga peneliti juga melakukan prasurvei kepada anak usia 5-6 tahun yang ada di RA Nurul Qalbi, di mana menemukan sebuah kendala khususnya kepada bahasa dari anak itu muncul pada diri anak sendiri, ataupun aktor, guru, ataupun berasal dari media pembelajaran. Anak ini belum mampu untuk berkomunikasi secara lisan dan dengan bahasa yang baik, serta anak kurang mampu menyusun kalimat sederhana yang dalam struktur yang lengkap. Di mana peneliti membuktikannya dengan data penilaian yang ada pada RA Nurul Qalbi. Di sini banyak sekali aspek bahasa, indikator bahasa yang tidak tercapai atau belum berkembang. Di sini peneliti menggunakan data penelitian dengan menggunakan checklist, yang dimana itu penelitian menggunakan BB atau belum berkembang dan MB mulai berkembang. Di sini terlihat jelas bahwasanya banyak sekali indikator yang tidak tercapai atau belum berkembang. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Peneliti mengidentifikasi masalah. Yang pertama, styrofoam menjadi crossword di RA Nurul Qalbi Setiabakti ini belum pernah diterapkan. Yang kedua, kemampuan aspek bahasa pada anak usia 5-6 tahun di RA Nurul Qalbi Setiabakti masih tergolong belum berkembang. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1. Bagaimana pengembangan media styrofoam menjadi crossword pada anak usia 5-6 tahun di RA Nurul Qalbi Setiabakti tahun pelajaran 2021-2022. Yang kedua, bagaimana efektivitas penggunaan media styrofoam menjadi crossword untuk meningkatkan aspek bahasa pada anak usia 5-6 tahun. Lanjut kepada tujuan penelitian dan
manfaat dan kontribusi penelitian. Untuk tujuan penelitian yaitu satu, untuk mengetahui pengembangan media styrofoam menjadi crossword. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas penggunaan media tersebut. Untuk manfaat dan kontribusi penelitian yaitu ada secara teoritis dan secara praktis, yang dimana itu bermanfaat bagi sekolah, guru di taman kanak-kanak tersebut dan siswa khususnya. Lanjut, kita menuju ke bab 2 yaitu mengenai teoritik. Kajian teoritik pertama yaitu media pembelajaran. Pengertian media ini mengacu pada teori Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 ayat 20 dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Klasifikasi media itu menurut teori Hamdani yaitu ada 3. Yang pertama ada media visual, kedua ada media audio, dan yang ketiga ada media audiovisual. Lalu ada fungsi, yaitu menurut teori Leavitt and Lenz yaitu ada 4 fungsi. Yang pertama ada fungsi atensi, 2 ada fungsi afektif, 3 ada fungsi kognitif, dan 4 ada fungsi kompensatoris. Lanjut pada pengertian styrofoam. Styrofoam ini berasal dari kata styrene atau zat kimia pada bahan dasar, dan foam yaitu bias atau biuh yang memiliki berat sangat ringan dengan kandungan di dalamnya 95% udara dan 5% styrene. Untuk manfaat styrofoam, media styrofoam ini itu lebih baku, media ini lebih menarik, lebih interaktif, mempersingkat waktu untuk adanya media tersebut, meningkatkan hasil belajar yang dimana darinya belum berkembang hingga menjadi berkembang, fleksibel, terus sikap positif, dan peran guru ini menjadi berubah ke arah yang lebih maju lagi. Untuk kelebihan dan kekurangan pada media styrofoam ini yaitu adalah untuk kelebihannya bahannya itu lebih mudah dicari, pesatnya perkembangan, yang dimana yang tadi yang tidak menggunakan media hingga menjadi menggunakan media. Lalu media ini dapat melatih kecerdasan, terutama pada kecerdasan bahasa pada anak usia dini. Untuk kekurangannya, media ini mudah rusak karena menggunakan styrofoam yang berbahan sangat ringan. Dan potongan crossword ini jika hilang salah satu maka tidak bisa dimainkan. Terus belum banyaknya yang menggunakan media ini. Lalu ada teori tentang crossword, di mana pengertiannya itu adalah suatu permainan teka-teki atau puzzle. Jadi crossword ini merupakan salah satu cabang daripada permainan puzzle, silang atau sejenisnya yang berguna untuk mempelajari pola pikir, pemikiran logis, sistem pendekatan serta pemecahan masalah secara umum. Manfaatnya itu mengacu pada teori M. Gannoy yaitu dapat mengasah daya ingat, belajar klasifikasi, mengembangkan kemampuan analisa, menghibur serta merangsang kreativitas anak usia dini. Media crossword ini dibuat peneliti sendiri dengan menggunakan bahan-bahan seperti styrofoam, cutter, dan lain sebagainya. Untuk langkah-langkah pembuatannya, lanjut kepada kemampuan anak, aspek bahasa pada anak, yang dimana aspek bahasa pada anak ini yaitu meliputi kemampuan anak, tahap-tahap perkembangan anak, aspek perkembangan bahasa anak, faktor-faktor yang mempengaruhi indikator kemampuan aspek pada anak usia dini yang mengacu pada kurikulum K13. Lanjut kepada kerangka pikir. Alur kerangka pikir ini penelitian pendahuluan dan perencanaan menganalisis media styrofoam menjadi crossword untuk pembelajaran bahasa menuju, lalu peneliti merancang desain. Setelah merancang desain, peneliti membuat produk awal. Setelah produk awal dibuat, peneliti menguji coba produk tersebut. Lalu setelah itu peneliti dapat mengevaluasi produk akhir media styrofoam menjadi crossword untuk meningkatkan aspek bahasa, apakah layak dan tidak layak. Lanjut kepada kajian beberapa peneliti relevan, yaitu kajian relevan yang peneliti gunakan itu ada 5 kajian relevan, yaitu yang pertama dari Widijati, lalu ada Suryani, ada peneliti
Yanti, dan juga ada peneliti Eka Pentimitasari, dan juga penelitian oleh Suhono, Hidayatul Hamdiah, Habib Sultan Asnawi, Nur Ali, serta Bunda Leli Fertilia Nadia. Lanjut kepada bab 3, yaitu adalah metodologi penelitian, yang dimana itu berisi tentang jenis penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian R&D atau Research and Development. Menurut Bock, penggunaan Research and Development merupakan model penelitian yang banyak digunakan untuk pengembangan pendidikan. R&D sendiri menurutnya berkembang dalam penelitian yang dilakukan oleh dunia industri untuk menemukan suatu produk yang dianggap cocok dengan kebutuhan masyarakat. Untuk prosedur penelitian ini, peneliti mengacu kepada 4D. Yang pertama, define, design, develop, dan disseminate. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, yang dimana peneliti menggunakan teknik observasi kuesioner, yaitu dokumentasi. Lanjut ke dalam teknik analisis data, peneliti melakukan teknik ini. Yang pertama, menyusun dan mengumpulkan angket. Yang kedua, menghitung angket dengan skala Likert. Dan yang ketiga, mendistribusikan data presentasi hingga menjadi layak atau tidak layak dari produk media styrofoam ini menjadi crossword. Baiklah, sekian tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, khususnya kepada Bunda Ari Rahmawati jika saya banyak kekurangannya. Saya kira Allahumma fiq ila komentarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.